Pro 1 RRI Singaraja Kanal Inspirasi pendengar Kabupaten Buleleng dalam 10 terakhir terus mengalami perkembangan dengan berbagai dukungan pembangunan dan kebijakan yang telah dilakukan. Bahkan nama Buleleng juga telah muncul di kancah nasional melalui kepemimpinan Bupati Buleleng, Bapak Putu Agus Suratnyana bersama Wakil Bupati Buleleng, Bapak Inyoman Sucidre SPOG. Mengupas hal tersebut pendengar pagi ini di studio telah hadir Bupati Buleleng Bapak Putu Agus Suratnyana ST. Selamat pagi, swastiastu Pak Bupati. Selamat pagi, swastiastu seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Selamat Hari Galungan. Mohon maaf lahir batin. Inggih. Ya, apa kabar untuk kesempatan pagi hari ini Pak Bupati? Ya, hari ini sesuai dengan cuaca di luar cerah, saya juga cerah. Cerah ya, terlihat fresh ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan tentu saja kita akan berbincang ataupun berdiskusi ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu karena nanti kita juga akan mengundang atensi pendengar baik itu harapan, komentar ataupun pendapatnya seputar topik evaluasi pembangunan di akhir jabatan ya. Ya, Pak Bupati, selama 10 tahun ini apa yang menjadi evaluasi atau catatan bagi Bapak di dalam upaya mengembangkan Kabupaten Buleleng? Pertama tentu kita memiliki RPJMD yang telah kita susun atas keputusan DPR, yang mana di sana mewakili visi dan misi ketika kita maju sebagai calon bupati. Artinya target-target capaian dalam RPJMD itu sudah tertuang secara langsung dalam pola-pola kebijakan dan penganggaran APBD yang kita buat. Tentu di dalamnya ada evaluasi setiap tahun menyangkut kebijakan yang arahnya tentu tercapainya RPJMD yang telah kita sepakati. Nah, namun dalam perjalanannya kita 2 tahun, hampir 2,5 tahun lah, kita tidak bisa melaksanakan pembangunan secara maksimal karena dana-dana banyak direfocusing untuk menyelesaikan persoalan COVID-19, sehingga target-target capaian belum tercapai dengan maksimal. Tapi sudah ada langkah-langkah yang terstruktur dan monumental yang sudah kita buat, dan ke depan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa dikerjakan oleh Bupati pengganti saya. Inggih. Ini target-target yang belum tercapai, yang belum maksimal seperti Pak Bupati sampaikan tadi. Kira-kira di sektor mana saja? Di infrastruktur kita baru di angka 90%, masih ada 10% yang belum tercapai. Kemudian secara ekonomi, peningkatan investasi, harapan kita tadinya bahwa bagaimana ada tarikan-tarikan ekonomi yang bisa ada di Kabupaten Buleleng. Tentu ini menyangkut kebijakan dari pemerintah provinsi. Kemudian bagaimana pengelolaan hasil pertanian sehingga menjadi produk unggulan dan dinikmati langsung oleh kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang ada di selatan. Ini belum karena sebenarnya pergubnya sudah dibuat oleh Pak Gubernur, tapi implementasinya belum. Ini harus ada instrumen yang mengatur bagaimana buah lokal kita menjadi tuan rumah di daerah kita. Kalau ini sampai tercapai atau bisa diimplementasikan, ini satu langkah lompatan yang luar biasa. Sehingga Buleleng tidak hanya tergantung dari kegiatan kepariwisataan, tapi produk-produk pertanian kita juga bisa mewakili untuk kesejahteraan masyarakat kita. Oke, ya, kendala yang Bapak hadapi ketika di awal sebagai Bupati untuk melakukan berbagai pembangunan bagaimana Pak? Pertama, saya membreakdown beberapa hal. Yeah. Pertama, menyangkut resources yang ada. Jadi sumber daya manusianya coba kita lihat seperti apa. Kemudian komunitas masyarakatnya seperti apa, coba kita breakdown dengan baik sehingga akan mewakili. Jadi ada database potensi daerah, kita cek data potensinya seperti apa, sehingga dalam proses pengembangannya benar-benar berbasis pada data, sehingga
misalnya masalah kesehatan. Apa sih masalah kesehatan kita? Masalah kesehatan kita adalah jauhnya jangkauan rumah sakit. Ya. Produk-produk layanan kesehatan kita tidak terjangkau oleh masyarakat karena luas wilayah yang sangat jauh. Dan kita sudah membangun beberapa puskesmas rawat inap dan 3 rumah sakit. Pertama rumah sakit Tangguisye, rumah sakit Jelimas, dan perbaikan rumah sakit umum menjadi tipe yang lebih besar karena kita tidak mau masyarakat saya di Buleleng ini jauh untuk mendapat jangkauan layanan yang mungkin lebih spesifik. Dia harus ke Denpasar. Ini harus kita terus upayakan agar kesehatan paripurna didapat oleh masyarakat tetapi berkualitas. Nah, ini yang cita-cita kita. Walaupun ini dilakukan sudah dengan sungguh-sungguh, tapi memang memerlukan biaya banyak. Kendalanya justru pada resourcesnya, pada sumber daya manusianya. Kita masih susah untuk mendapatkan dokter yang spesialis karena banyak dokter spesialis yang tidak mau ke kota kecil. Akhirnya dia kerja di swasta, kerja di rumah sakit swasta, dan diam di kota-kota besar. Nah, ini persoalan kan masalah daya beli. Daya beli masyarakat kita dianggap masih rendah. Nah, sebenarnya hal yang mendasar dilakukan di Buleleng bagi saya, kalau melihat Bali dibangun secara holistik, adalah tarikan ekonomi. Ada cara pandang yang sama untuk bagaimana membiaskan kegiatan kepariwisataan. Mau tidak mau, pariwisata sudah menjadi sebuah industri atau investasi yang mengakselerasi pendapatan masyarakat. Mau tidak mau, tidak mungkin ada yang bilang, ayo kita kembali ke pertanian, tidak mungkin. Kalaupun produk pertanian kita melimpah, serapannya, demandnya siapa? Ini kan persoalan. Nah, sekarang sebenarnya bagi saya adalah menjaga bagaimana yang namanya sustainable, berkelanjutan, tourism yang berkelanjutan, yang artinya value-nya dari environment, value-nya dari ketersediaan air, kebersihan dan lain sebagainya, keamanan, kenyamanan, sanitasi yang baik, itu yang dijaga. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana memaksimalkan potensi yang ada di hinterlands-nya, di kawasan sekitar daripada core bisnis pariwisata. Nah, kalau sekarang disebarkan dalam bentuk community based tourism misalnya dan lain sebagainya, itu sudah baik. Tapi tarikannya tidak begitu kuat. Tapi kalau tarikannya misalnya ada barrier aksesibilitas, misalnya bandara jelas dibangun, ada tarikan ekonomi yang baru, ini akan menyebabkan sesuatu yang fundamental, dan harus disikapi dengan baik agar yang saya katakan sustainable tadi tidak rusak. Jadi value yang kita dapatkan dari environment, dari environment bisa darat laut lah ya, ada koral kan, di laut ada hutan, di darat, ini dijaga dengan baik, sehingga yang paling penting adalah menguatkan rencana dari tata ruang Kabupaten Buleleng sehingga benar-benar mampu berbicara untuk mengamankan investasi berkelanjutan. Itu kira-kira secara garis besar. Jadi intinya bagaimana mengawal kegiatan kepariwisataan dan kegiatan pertanian pada sisi pendapatan PDRB penduduk kita, sektor jasa tentu di dalam juga ada, otomatis karena multipliernya timbul dari kegiatan pariwisata dijaga dengan baik dengan membuat rencana tata ruang yang baik. Sekarang sedang mungkin dalam triwulan ini sudah masuk 3 kecamatan, 3 kecamatan untuk rencana tata ruang yang benar-benar bisa menjawab secara menyeluruh tentang apa yang namanya pembangunan berkelanjutan. Oke, ya. Tadi Bapak juga menyampaikan bahwasannya bandar udara di Bali Utara juga bisa dikatakan fundamental begitu ya. Lalu bagaimana dengan Pasar Banyuasri dan Taman Bung Karno, Pak Bupati? Ini kan menjadi hal yang fundamental juga. Bagaimana evaluasi keberadaan kedua tempat tersebut hingga saat ini, Pak? Seperti halnya Pasar Banyuasri ini masih ada sejak keluhan masyarakat, baik pedagang ataupun pembeli. Seperti apa komentarnya Pak Bupati? Maksud saya yang namanya fundamental itu adalah kegiatan yang melandasi, mewarnai ekonomi secara makro. Ya. Kalau pasar dan Taman Bung Karno masih mikro skopnya, artinya
sifatnya udah detail, sudah UKM ya, hubungan UKM detail. Kalau yang sekarang tadi fundamental yang bandara itu tarikan ekonomi secara fundamental, karena akan dibarengi dengan investasi, dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Nah ini maksud saya. Tapi kalau Pasar Banyuasri itu salah satu upaya kita untuk bagaimana mendrive UKM kita mendapat ruang yang pantas untuk bisa berkembang. Nah, saya bukan menyalahkan COVID-19, tapi saya berharap setelah COVID ini berakhir, mudah-mudahan Pasar Banyuasri bisa tumbuh sesuai dengan harapan kita. Dan adik-adik kita di teman-teman UKM di Himpunan Pengusaha Muda, Buleleng dan lain sebagainya sudah sering berdiskusi sama kita bagaimana menjadikan Pasar Banyuasri salah satu lokomotif UKM kita di Kabupaten Buleleng. Sudah. Kalau Taman Bung Karno saya rasa itu kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ada cara pandang yang sama menjadikan Taman Bung Karno seperti apa, yang jadikan sebuah destinasi baru yang sifatnya histori, yang sifatnya sejarah, yang sifatnya ada pengakuan dari Balai Agung dan lain sebagainya, bisa kita atur dengan baik. Saya rasa ini sesuatu cerita yang bisa kita buat sehingga orang akan datang melihat Taman Bung Karno bahkan sampai ke Balai Agung. Dan di dalamnya ada desa Beratan yang memiliki masyarakat yang punya keterampilan dalam sisi berkerajinan. Ini sebenarnya sudah nyambung semua. Mudah-mudahan nanti kepada daerah yang baru bisa berpikir dengan cara pandang yang benar-benar berbasis pada data yang benar. Karena kalau datanya benar, strategi pengembangannya benar, akan mendapat output bahkan outcome yang maksimal. Ya. Lalu bagaimana dengan program bidang pertanian dan perkebunan, Pak Bupati? Selama ini potensi yang dimiliki Buleleng belum dikemas secara baik begitu. Nah, ini apa upaya yang telah dilakukan selama ini? Sebenarnya masalah pertanian Kabupaten Buleleng itu persoalannya adalah cuaca. Jadi terbiasa habis musim hujan berbunga, berbuah, hampir semua seperti itu. Sehingga pada saat musim buah, buahnya banyak, produksinya melimpah. Ada upaya kita mungkin membuat industri-industri kemasan, tapi sampai saat ini belum bisa kita lakukan dengan maksimal. Karena masalah packaging, masalah sertifikasi halal, kita masih kesulitan. Tapi saya cuma mau menyampaikan masukan kepada provinsi bagaimana menjadikan Pergub 99 bisa turunannya pada Perda di kabupaten kota yang sudah berkembang kegiatan kepariwisataan untuk menjadikan buah lokal menjadi tuan rumah. Kemudian ekspornya juga begitu, mana kira-kira tanaman spesifik yang memang tidak dimiliki, daya saingnya rendah, misalnya manggis gitu. Daerah lain nggak punya, kita punya, itu. Kemudian tanaman yang benar-benar khas di daerah ini, sehingga benar-benar bisa kita lakukan ekspornya dengan baik. Jadi perlu ada penelitian menyangkut demand yang khas, yang spesifik yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga daya saingnya tidak terlalu berat untuk dalam menjualnya. Gitu. Oke. Apakah berencana Pak Bupati membuat sebuah storage begitu di dalam menampung hasil buah di Buleleng? Saya sebenarnya dulu sudah saya menyampaikan kepada provinsi untuk membuat sebuah tempat yang menjadikan buah lokal kita punya umur yang lebih panjang, tidak busuk, dengan membuat irigasi gama. Saya sudah survei ke Jakarta, sudah siap dibangun, biayanya agak besar 150 miliar. Jadi kita belum mampu karena kemampuan APBD kita belum sampai begitu. Hal yang lain yang sifatnya mendasar seperti saya katakan dari kesehatan, pendidikan masih memerlukan dana. Nah mudah-mudahan hal ini nanti dipahami, dilirik, kita punya storage, karena kalau sudah kena irigasi gama, mangga kita bisa 1 bulan baru busuk. Nah, karena dia membunuh lalat-lalat buah yang telurnya ada di dalam buah-buah kita yang buat itu busuk. Bahkan industri obat-obatan jamu ya bisa sampai setahun bisa
tahan dengan diberikan edukasi keamanan. Sangat menjanjikan prospeknya, cuman biayanya mahal, kita belum mampu. Tapi arah ke sana udah pernah kita buat, tapi anggarannya belum terbentur anggarannya Pak Bupati ya. Apakah selain Sturit ada hal lain seperti itu Bapak solusinya sebagai tempat untuk menampung hasil buah di Buleleng? Saya melihat industri kemasan misalnya pasca panen di Kabupaten Buleleng, kita harus jujur akui belum mampu bersaing dengan yang datang dari Jawa dengan pabrikan-pabrikan besar. Dia memiliki mesin yang canggih, packagingnya bagus, kemudian industri olahannya benar-benar terstandar, terformat dengan baik. Yang kita kadang-kadang kan buat besok bikin rasanya A, bulan depan rame orang beli jadi B, berkurang. Ini kan hal-hal yang membutuhkan konsistensi yang harus kita jaga bersama. Oke, ya pendengar, telah kita dengarkan bersama ya bagaimana pemaparan Bapak Bupati Buleleng, Bapak Putu Agus Suratnyana terkait perbincangan ataupun seputar topik evaluasi pembangunan di akhir jabatan. Kita nantikan atensi Anda di 24644 pendengar. Anda bisa berkomentar, memberikan pendapat ataupun harapannya. Apa sih harapan Anda selaku masyarakat Buleleng di era masa jabatan Bupati Buleleng ya Bapak Putu Agus Suratnyana? Kami masih menantikan atensi Anda di 24644. Namun kita sejenak Pak Bupati mohon izin. Dicari mitra yang mau berpenghasilan jutaan rupiah. Halo kakak-kakak yang masih bingung mau buka usaha apa? Yuk langsung join menjadi mitra layan parsel Buleleng. Kenapa harus join sih? 1. Modal terjangkau. 2. Harga yang bersaing. 3. Usaha yang paling diminati, khususnya bagi kamu yang buka usaha online shop, cocok banget nih kalau join. Dan pastinya bisa dapat untung 2 kali loh. Dan tidak itu saja, kami juga membuka servis interpack atau pengiriman luar negeri yang jangkauannya sudah luas banget. Jadi bisa banget nih buat kalian yang mau kirim paket ke luar negeri untuk saudara atau kerabatnya. Nah, bisa banget pakai jasa servis interpack dari Lion Parcel. Pastinya harganya murah dengan vendor terpercaya dan bisa kirim mulai dari volume yang kecil loh. Tunggu apa lagi? Jadilah pengusaha muda dari sekarang. Dengan bergabung bersama kami, menjadi mitra Lion Parcel Buleleng dan dapatkan cuan setiap harinya. Informasi lebih lanjut, hubungi email lionparcelblg@gmail.com atau di nomor WhatsApp 081 937 001 050 atau kunjungi Instagram kami lionparcel_Singaraja Buleleng. Pro 1 RRI Singaraja. Pro 1 RRI Singaraja Kanal Inspirasi. Pendengar, kita masih berbincang seputar topik ya evaluasi pembangunan di akhir jabatan. Hari ini hari yang spesial karena kami menghadirkan Bupati Buleleng Bapak Putu Agus Suratnyana ST. Anda bisa beratensi pendengar di 24644. Mohon izin Bapak sudah berdering di 24644. Kita sapa pendengar. Selamat pagi RRI. Iya, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Inggih, Titang Astawa Ring Bungkulan. Pak Astawa Ring Bungkulan, Inggih. Silakan Bapak. Selamat pagi yang selamat Pak Bupati. Selamat pagi. Mudah-mudahan selama Bapak menjabat sampai berakhir tetap lindungan ide sangat dewasa sehingga khusus untuk keluarga Bapak selalu sehat, selalu berkompetensi di dalam hal menjalani kehidupan di Maya tadi ini. Titiang Askau Ring Bungkulan sedikit yang menyampaikan pengalaman tiangnya waktu tinggal di Kabog nih
dengan orang tua tiangin namanya di Putusin Tiu nih. Itu dumun 5 tahun tinggal setiap tiang libur datang ke Tabog itu kalau tidak salah wilayah desa Banyuatis nih kalau tidak salah. Nah, yang dengan adanya perubahan kehidupan sekarang ada berkeinginan begini, berkeinginan begitu. Pertanyaan setiang kenapa tanah-tanah di sekitar Banyuatis, Tabog sudah itu gesing dirubah itu menjadi cengkeh nih. Dulu kan enten bawang, enten padi, enten bawang putih, sune, sehingga dalam hal ini kalau Bapak bisa mengembalikan hal-hal begitu, kita khususnya Ring Buleleng kirangan ke bawang, kirangan ke sune nih. Yang maksud yang sampun iki Pak Bupati, kenapa kok itu bisa dirubah demikian? Apa karena hal bawang itu lebih murah daripada cengkeh itu? Dulu kan enten kopi kan. Nah, itu yang mengharapkan sekali kalau kita ingin seperti Rawas Bapak mengatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan baik di bidang pertanian, ekonomi dan yang lainnya itu, apalagi Bapak lagi sebentar akan berakhir masa jabatan, mungkin yang terbenak dalam pikiran atau program dalam itu belum bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan pengganti Bapak bisa melanjutkan sehingga apa yang sudah direncanakan itu akan tidak terbuang percuma, diganti dengan program-program yang lainnya. Nah, itu yang harapan yang sebagai masukan sebagai masyarakat yang pernah tinggal di Tabog selama 5 tahun. Sekian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Inggih. Om Santi, 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 Om. Baik, selain Pak Astawa, kita masih menantikan atensi pendengar lain. Selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi Bapak Bupati. Dengan Mas Anton. Oh, iya. Ya. Gimana Selamat kabar? pagi, Pak. Baik, Bang Anton. Iya. Ya, jadi apa yang dijelaskan oleh Bapak Bupati tadi, memang 10 tahun ini dalam perjalanan ada hal-hal atau kendala yang menjadi yang sangat serius adalah COVID-19. Ini memang mau tidak mau kita akui itu. Yang kedua, masalah infrastruktur, janji-janji kampanye dan semua saya rasa sudah berjalan. Ya, tinggal kita tunggu shortcut-nya itu. Mudah-mudahan bisa selesai. Yang berikut lagi, Pak Bupati juga yang canangkan masalah Buleleng bebas parabola, ya mudah-mudahan sebentar lagi bisa terwujud. Nah, ini tinggal yang satu ini Bandara Bali Utara. Ya, ini memang ini semua kewenangan pusat. Tapi ya memang di hari-hari akhir ini saya kira Pak Bupati boleh dikatakan tidak bisa menuntaskan itu, namun harapan kami adalah biar bisa menuntaskan itu pada pejabat berikutnya. Yang berikut juga Pak Bupati kami mohon supaya pejabat yang berikutnya juga bisa betul-betul menuntaskan semua program atau beberapa program yang belum tercapai. Pesan kami yang kami terhadap masyarakat, ini perlu juga terhadap masyarakat supaya dalam mengkritisi dan membawa sebuah persoalan itu supaya kritis yang konstruktif, jangan asal tidak senang mengkritik. Nah, jadi Pak Bupati kami dukung ya dalam hal tupoksinya untuk menjaga wilayah, artinya harta benda masyarakat budaya bentuk tanah itu harus diperjuangkan sehingga tidak jatuh ke orang-orang yang tidak patut atau tidak memiliki hak yang sebenarnya. Ya, itu
perjuangan cukup itu dari Pak Bupati kami lihat dalam pelaksananya untuk mempertahankan hak-hak masyarakat yang menjadi pengelolaan negara. Ya, saya kira itu masalah investasi berjalan. Ya, mudah-mudahan estafet kepemimpinan berikutnya Bapak bisa merekomendasikan, bisa mendistribusikan, bisa menginformasikan sehingga pejabat siapapun yang berikutnya bisa menjalankan program-program yang tersisa. Ya, merdeka. Baik. Pak Bupati Buleleng, selamat pagi dan selamat bertugas. Merdeka, Bang Anton. Iya, terima kasih Mas Anton. Ini selaku LSM Gema Nusantara ya Pak Bupati ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Niki Pak Anggas. Nggih. Nggih, silakan Pak Anggas. Sedikit aja saya. Nggih, Bapak silakan. izin izin. Nggih. Ini tentang pembangunan Buleleng 10 tahun sudah banyak kemajuan, terutama di bidang infrastruktur. Itu harus saya jempol dengan apresiasi dengan kerja Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Nah, yang kedua saya tanyakan Pak Bupati, ini kan banyak sekali ada mafia-mafia tanah yang ada di Bali ya khususnya. Ini saya ngomongin di Buleleng. Nah, mudah-mudahan dalam konteks ini kan kemarin kalau tidak salah Presiden mengeluarkan suatu perintah itu, peraturan Presiden, tentu ketuanya kalau tidak salah Hajari, anggotanya Bapak Bupati, Pak Kapolres dan Pak Randim itu kalau tidak sedang ketua pengadilan dan ketua BPN. Nah, ini banyak sekali di lapangan ini mafia tanah yang berkedok penguasaan fisik tidak dikuasai tapi dia menaruh orang ke sana. Nah, ini dibuatkan SPTT sehingga kelihatan bahwa dimongkan SHM padahal itu tidak resmi itu. Nah, ini perlu diantisipasi sehingga kadang-kadang tanah negara ini dijadikan aset oleh mereka. Ya, ini ada tumpangan dari para investor yang nakal. Ini perlu diklarifikasi. Itu aja saya Pak Bupati. Terima kasih. Om Santi Om. Om Ya, Santi, terima kasih, Pak Anggas. Santi Om. Terima kasih Pak Anggas atas masukan dan pertanyaannya. Ya, sebelum ditanggapi oleh Pak Bupati, kita sapa kembali penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi. Nggih, Pak Narde, silakan Ya, Bapak. Betul, Ibu Ayu Sundari ya. Nggih. Oh, terima kasih. Bapak Bupati selaku pimpinan daerah di Kabupaten Buleleng yang saya hormati. Ini merupakan suatu kesempatan bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi di dalam segala aspek. Karena kebetulan seperti tadi Pak Anton berbicara dari segi yaitu hal-hal yang sudah diuraikan. Kalau kami ingin dari segi LSM juga dari Detik yang ada di Singaraja, kami ingin menyampaikan suatu hal-hal sebagai berikut, Pak. Pertama, sebagaimana Bapak katakan bahwasanya pembangunan yang sekarang dilakukan bukan saja pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan mental. Fisik rasanya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri sudah cukup berhasil di dalam pengembangan infrastruktur dan sebagainya. Tetapi saya ingin melihat dari segi mental, terutama ASN yang ada di bawah bimbingan Bapak sendiri, di bawah pemerintahan Bapak sendiri. Sebagaimana kita lihat yaitu di Buleleng ini pernah terjadi kerusuhan yaitu terutama berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, faktor-faktor itu apakah kurang pembinaan ataukah memang watak mental orang-orang tersebut perlu yaitu diperbaiki lagi. Itu yang perlu kami ingin ketahui, seberapa jauh Bapak melakukan langkah-langkah terhadap mereka yang melakukan suatu tindak pidana korupsi sehingga nantinya membawa dampak pada Buleleng sebagai salah satu kabupaten yang ada di Bali. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu saya mengharapkan yaitu LSM terutama Detik yaitu sering kita diundang untuk berpartisipasi di dalam proses pembuatan misalnya perda. Pembuatan perda kita sudah datang ke sana ke DPR menyampaikan untuk ikut berpartisipasi bukan pada saat finalnya tapi dari saat mulai direncanakan. Partisipasi itu mulai dari rencanakan sampai dengan evaluasi. Bukan pada waktu evaluasi sudahnya misalnya Bapak Bupati menyampaikan yaitu anggaran begini selesai, yaitu sudah ketok palu. Bukan itu yang maksudnya. Ini perlu mendapat perhatian.
Karena bagaimanapun juga partisipasi masyarakat sangat penting di dalam hal proses pemerintahan, apalagi di dalam peraturan perundang-undangan. Karena banyak sekali kita memerlukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan mencapai tujuan. Maka dari itu saya mohon yaitu kepada Bapak Bupati, yaitu untuk Bupati selanjutnya, supaya partisipasi masyarakat itu perlu ditekankan. Karena bagaimanapun juga di dalam negara demokrasi, partisipasi sangat dibutuhkan. Maka dari itu saya mohon yaitu supaya yaitu apa yang Bapak lakukan terutama yaitu di pemerintahan daerah yang berkaitan dengan peraturan undang-undangan sesuai dengan negara hukum, maka dari itu partisipasi itu sangat penting, bukan pada saat finalnya tetapi dari mulai direncanakan itu. Sudah itu juga kepada Bapak Bupati saya ucapkan terima kasih telah membangun Buleleng sehingga nantinya apa yang belum tercapai akan dilanjutkan oleh calon-calon bupati dari Buleleng yang nantinya akan bisa mengejar apa yang belum dicapai oleh Bapak Bupati sekarang. Semoga selalu sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Narde atas partisipasinya. Ya, pendengar cukup 4 penelpon. Anda bisa memberikan pertanyaan, saran, masukan ataupun pendapatnya seputar topik evaluasi pembangunan di akhir jabatan. Mohon izin Pak Bupati untuk menjawab. Yang pertama dari Pak Astawa, setelah Pak Astawa ada Mas Anton, Pak Anggas dan juga Pak Narde. Oke, silakan Pak Bupati. Saya akan mulai dari leadership ya. Jadi kalau kita menjadi pemimpin bertanggung jawab, walaupun sisa masa jabatan saya hanya masih 2 bulan, tapi saya tidak pernah sia-siakan, tidak pernah saya tinggalkan jabatan saya untuk sebuah tanggung jawab yang harus saya pikul. Jadi artinya semangat itu harus kita jaga terus. Dan yang mengganti saya harapannya juga leadership-nya bisa benar-benar ada dalam dirinya. Kalau leadership-nya nggak ada, nanti tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang cepat dan taktis yang kita harapkan sangat perlu di era kekinian ini, apalagi dengan globalisasi, kemudian transparansi informasi yang cepat, ini perlu harus dijaga. Nah, khusus untuk Pak Astawa, jadi ini murni persoalan ekonomi. Jadi kita nggak bisa larang mereka untuk menebang atau menanami sawahnya dengan pohon cengkeh. Kita nggak bisa larang mereka menebang karena aturan memang ada. Tapi secara keilmuan memang di daerah hulu itu harus dikembalikan ke menjadi fungsi-fungsi yang bisa menjaga terserapnya air, memberikan kontribusi terhadap air dengan menjaga hutan kita dengan baik. Dan tanaman cengkeh tidak bisa memberikan kontribusi terhadap air, karena nilai ekonomisnya yang membuat petani kita tergoda untuk menanam cengkeh. Dan untuk bawang putih, bawang merah, memang resikonya dia untuk berhasil itu memang besar sekali. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang enggak, sehingga petani dalam bertani tidak punya kepastian. Mereka masih melihat tanaman keras seperti cengkeh masih menjanjikan saat itu. Nah, ini yang sulit kita pertahankan. Tapi minimal ke depan pemerintah harus berani membeli lahan-lahan untuk menjaga kelestarian sumber air kita. Ini perlu dengan CSR dari bank, dari perusahaan-perusahaan daerah, semua bisa membeli lahan masyarakat yang misalnya tadinya hutan, tanaman keras dijadikan bunga, misalnya dikembalikan tanaman keras untuk menjaga ketersediaan air kita ke depan. Berarti itu alasannya ya? Ya, karena ini murni karena persoalan ekonomi. Nah, kemudian Bung Anton, terima kasih atas atensinya. Memang shortcut ini memang ibarat kerja bareng antara kabupaten dengan provinsi, karena dulu kira-kira sekitar 7 tahun yang lalu sudah saya konsepkan aksesibilitas yang cepat, mengurangi barrier-barrier yang ada untuk masalah aksesibilitas ke Buleleng. Bentuknya shortcut sudah sekarang dibangun dan rupanya Pak Gubernur menyambut baik upaya-upaya ini untuk bisa
dilanjutkan menjadi sampai 12 shortcut. Kemudian masalah blank spot, memang ada TV digital, tapi ntar lagi akan ada sejenis tower yang sangat tinggi di daerah Pegayaman yang nuansanya bisa menjawab tantangan pada sisi siaran, tapi secara building bisa dijadikan salah satu objek pariwisata juga di daerah itu. Nah, ini kapan terrealisasinya? Ini sudah harus dibangun. Peletakan batu pertamanya mulai bulan Agustus ini. Agustus ini. Ya, multi-years mudah-mudahan tahun 2023 sudah selesai. Kemudian yang paling penting bagi saya yang saya katakan tadi, masalah bandara ini kan kewenangan pusat memang, bukan kita di Buleleng. Tapi kalau nanti ke depan ada cara berjuang yang sama antara kabupaten dan provinsi, saya rasa bandara di Buleleng satu kebutuhan yang menjawab untuk pemerataan tarikan investasi yang bisa memberikan ruang kepada adik-adik kita untuk bekerja. Nah, sekarang Bung Anggas masalah mafia tanah. Kadang-kadang orang selalu mengatasnamakan masyarakat, seolah ini masyarakat itu dewa. Lalu Bupati juga masyarakat kan. Nah, saya pun dilaporin sekarang. Dibilang saya ngerampas tanah masyarakat. Padahal nanti saya tidak pernah melawan kan. Bagi saya Ibu juga bilang mau laporin balik dan lain sebagainya. Ibu bilang tidak usah kamu berperkara dengan masyarakat, nggak baik. Lebih baik tunjukkan, buktikan bahwa kamu nggak bersalah. Sama dengan kasus korupsi. Sekarang saya jawab masalah korupsi tadi, masalah dana pen. Waktu kasus korupsi ini menyeruak kan semua pada berpikir bupatinya ikut nggak gitu. Kemudian masalah ini lagi masalah tanah, bandara, ada kasus yang sekarang menerpa mantan sekda. Semua berpikir ini bagaimana Pak Bupati. Saya biarin, saya nggak jawab, saya nggak jawab-jawab, saya diam aja. Kenyataannya emang tidak ada yang melibatkan saya sebagai kepala daerah. Nah, ini murni kasus perorangan yang kita tidak bisa samakan. Yang kita samakan parameternya adalah Buleleng sekarang menerima WTP terbaik di Bali. Ini kan jelas parameternya. Dan ini kerjanya bukan kerja bupati, kerja seluruh ASN yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi jelas capaiannya setiap tahun WTP kita makin berkualitas. Sekarang tahun ini paling berkualitas. Cuma ada 3 temuan kecil yang ada dalam WTP kita. Ini kan jelas parameternya. Kita nggak bisa menuduh nanti ini korupsi itu kan murni personalnya. Kalau soal menjaga agar tidak korupsi, setiap apel pagi juga selalu kita sampaikan untuk kita menjaga integritas, akuntabilitas dan lain sebagainya. Kemudian model-model pemakaian cara-cara elektronik untuk mencegah korupsi, Buleleng sudah mengambil langkah-langkah yang maju. Jadi semua sudah berbasis teknologi, misalnya tender sudah tidak bisa diganggu, sudah lewat keterbukaan, transparansi lewat media elektronik, sudah dilakukan dengan baik. Mudah-mudahan nanti ke depan semua berpikir bahwa jangan berpikir menjadi bupati boleh-boleh aja. Ini harapan saya kepada pengganti saya. Justru menjadi bupati ke depan sangat berat, benar-benar sebuah pengabdian, karena semua sudah dilakukan dengan transparan, berintegritas dan akuntabilitasnya dijaga oleh sistem-sistem yang terus diperbaharui, regulasi-regulasi yang terus diperbarui, sehingga ruang-ruang untuk melakukan hal yang tidak baik sudah terregulasi dengan otomatis. Cuman yang kita bangga jadi kepala daerah bisa menyelesaikan persoalannya, bisa membangun dengan baik, itu kebanggaan gitu. Jadi rasa bangga itu kan di mana-mana. Kebahagiaan ada di mana-mana. Tergantung lifestyle kita aja, mau hidup mewah di sini kebahagiaannya, mau di bawah dikit di sini kebahagiaan kan tergantung kita. Cara kita membawa diri kita saja. Saya tidak pernah berpikir hal-hal yang sifatnya munafik ya. Kalau misalnya saya mau
nyanyi misalnya di tempat ya ada klub gitu, saya nyanyi aja. Saya tidak pernah berpikir dan takut nanti disorot, kamu dibilang ini, bilang itu. Udahlah, yang penting saya lakukan apa yang menurut nurani saya itu baik saja, iya, ya. betul. Oke. Ada juga pendapat dari Pak Narde ini, partisipasi masyarakat Ya. sangat penting dan perlu ditekankan untuk mewujudkan suatu tujuan. Memang saya sebagai kepala daerah selalu menekankan lewat musrenbang, kalau lewat produk-produk hukum dari produk-produk APBD kita, lewat musrenbang ruang-ruang untuk memberikan masukan udah kita buka. Jadi ini namanya bottom up, sehingga masyarakat benar-benar merasakan produk-produk hukum tidak dari top down saja, tapi dari bottom up. Nah, mungkin yang dimaksudkan adalah produk-produk perda kita, mungkin dalam sosialisasi di DPR diundang. Mungkin ini yang maaf sering undangannya mungkin nggak sampai ke teman-teman LSM, mungkin lewat. Nah ini ya ke depan saya akan terima masukannya Pak Nardo, sudah sampaikan kepada sekitar Dewan. Nanti setiap ada sosialisasi untuk membentukkan perda agar undangan dicek dengan seksama, sehingga mereka bisa ada ruang berpartisipasi untuk produk hukum kemajuan Buleleng. Tentu saya yakin Pak Nardo ini memiliki naluri yang kuat untuk membantu pemerintah Kabupaten Buleleng, memberikan koreksi kepada Kabupaten Buleleng untuk membangun daerah ini bersama-sama. Oke. Terima kasih Pak Nardo ya. Baik, mohon izin kembali Pak Bupati, kita sapa penelpon, dan ini kesempatan pendengar untuk Anda bisa berpartisipasi dan menyampaikan segala aspek ya bersama Bupati Buleleng Bapak Putu Agus Suratnyana. Selamat pagi. Pagi Mbak Ayu. Pagi Pak Armade. Nggih, silakan Pak Armade. Ya, pagi Pak Putu Agus Suratnyana. Nggih, terima kasih. Selamat pagi. Nggih, terima kasih sudah menjadi bupati yang baik selama 10 tahun ini. Dan saya sangat bangga punya bupati Bapak Agus, karena sering ada festival Twin Lake di Danu dekat rumah saya. Nggih. Nggih, jadi semoga Bapak selalu sehat selalu. Dan nanti di akhir jabatan semoga bisa memberikan yang terbaik untuk Buleleng, dan juga bisa memberikan contoh kepada bupati selanjutnya. Baik Mbak Ayu, terima kasih Pak Agus. Inggih, terima kasih Pak Armade. Ini bangga punya bupati seperti Bapak Putu Agus Suratnyana. Sering ada Twin Lake dekat rumahnya. Kebetulan Pak Armade tinggal di Pancasari, Pak Bupati. Oh iya. Oke. Bisa menikmati hiburan di sana ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Nggih, pagi dengan Bapak siapa di mana? Pak Bupati. Nggih, selamat pagi nggih. Oh, Pak Maafi, nggih. Silakan Pak Maafi. Maaf nggih. Dari tadi yang monitor tadi ada beberapa, artinya saya mau nanya dari LSM Kemang Nusantara, SMDP. Nah, ini kan dari mantan LSM gitu, LSM yang sudah rapuh gitu. Namanya dulu kan LSM LP2ND nih Pak Bupati. Nggih. Pak Bupati karena sudah mantan, tapi kan artinya tidak secanggih yang masih aktif sendiri Pak Bupati. Untuk ini sebelumnya ya yang maaf Pak Bupati, di samping ini kalau memang yang salah tolong dikoreksi Pak Bupati, dan dimaklumi lah masyarakat artinya yang minim aja pengetahuan mengenai masalah hukum. Nah ini yang tanyakan, soalnya kan sekaligus mengasih informasi Pak Bupati, sebab yang berkembang di masyarakat hanya dari masyarakat hanya yang awam kan gitu Pak Bupati. Pertama yang tanyakan kepada Pak Bupati, selama 2 periode Pak Bupati menjabat sudah pernah ke desa Pegayaman berapa kali gitu. Kalau tidak salah ingat nih, waktu pemilihan Pak Bupati pertama untuk di desa Pegayaman gol suaranya Pak Bupati. Nah, termasuk yang sendiri juga hanya memilih dan mendukung Pak Bupati. Kemudian yang periode kedua, kebetulan yang waktu itu kan pindah tempat di Gondol. Waktu Pak Bupati mengadakan pertemuan di rumahnya Pak Haji Mo, anggota Dewan, dia juga hadir di sana, sangat mendukung juga. Nah, waktu itu kan agak berhasil lah juga Pak Bupati untuk perhitungannya. Nah, ini yang tanyakan nantinya untuk hadiah Pak Bupati, berapa kali pernah Pegayaman. Nah, kemudian yang informasikan mengenai masalah suara masyarakat Pak Bupati ini
Nah, sebab ini kan yang langsung artinya yang artinya bertindak baik dari atas nama kepala dusun Dumun, kemudian atas nama LSM. Nah, karena artinya kepala desa Tiang ini kan artinya sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang patut diduga melakukan korupsi kan gitu Pak Bupati. Nah, yang laporkan sampai sekarang ini tidak ada tindak lanjut. Nah, jadi masyarakat ngomong tunggu aja dulu nanti habis masa jabatan baru dilaporkan lagi. Sebab kalau sekarang dilaporkan karena mohon maaf itu Pak Bupati betul apa yang desa karena masih ada perlindungan dari atasan. Nah, jangan sendiri ngerti atasan itu yang mana. Yang ke yang mohon dengan segala hormat kepada Pak Bupati kalau memang begitu apa kendalanya kalau melaporkan pejabat seperti kepala desa kok sulit sekali ditindaklanjuti gitu. Bahkan kalau mengenai masalah laporan, baru-baru ini kan ada dari tokoh-tokoh juga menyarankan disuruh nyimpen aja dulu bukti-buktinya. Kalau memang itu nanti habis masa jabatannya baru dilaporkan. Yang ini sudah sangat-sangat merugikan masyarakat Pak Bupati. Termasuk artinya mengenai masalah pembangunan desa tidak sesuai dengan dana yang dapat dari pemerintah. Sebab yang dengar untuk desa Pegaman 1, sekian M untuk membangun desa termasuk gaji-gaji artinya setap, alpado dan sebagainya. Ini desa ini sangat-sangat dikeluhkan oleh masyarakat gitu. Kalau artinya tiang artinya bohong bisa dicek nih dekat rumahnya kan SDFS sedikit tidak karuan jalannya berlubang-lubang. Nah sedangkan dana itu dikemanakan itu yang tiang tanyakan. Jadi kalau memang artinya begitu tolong artinya tiang kasih penjelasan. Saya mohon maaf kalau memang tiang artinya ada kekeliruan dalam hal bertanya ini Pak Bupati. Ini fakta Pak Bupati sudah 8 kasus nih Pak Bupati yang tiang laporkan. Itu yang patut diduga artinya tiang kan tidak sembarangan juga melaporkan kalau tidak ada bukti-bukti yang lengkap yang cukup dia tidak akan bertindak untuk melaporkan. Laporan tiang baik itu atas nama keluarga masyarakat, atas nama kepala dusun Dumun, atas nama LSM toh juga mentok sampai karena laporan jalan di tempat sampai kan yang lapor ke ombudsman gitu toh juga mbak jalan itu yang sangat kecewa Pak Bupati. Dan sebagai warga masyarakat dan masyarakat yang lainnya sangat dirugikan oleh oknum kepala desa itu. Gitu aja Pak Bupati, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak Maafi sudah sharing informasinya ya. Pasti Pak Bupati sudah tahu siapa yang dimaksud oleh Pak Maafi begitu ya. Karena saya sudah lihat Pak Bupati senyum-senyum. Satu penelpon terakhir ya, karena waktu yang sangat singkat dan terbatas. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Om Swastiastu. Swastiastu Pak Sutaye. Nggih, silakan. Swastiastu Pak Sutaye. Kita yang tahu bahwa pembangunan yang ada di Buleleng itu sudah sangat besar ya. Mungkin yang perlu yang di sini itu sampaikan tentang pembangunan terbuka Bung Karno ya. Nah ini perlu ya karena bangunan ini itulah mungkin bersifat itu visioner, bukan hanya untuk kita sekarang tapi untuk generasi kita yang akan datang. Nah untuk itu mungkin saya pun belum tahu ya, perlu sekali di sana itu. Mengapa? Jadi perlu dibangun itu monumen terbuka Bung Karno. Mungkin ada sejarahnya. Ini supaya diketahui nanti oleh generasi-generasi yang mendatang. Lebih-lebih mungkin perlu di sana kalau memang ada sejarahnya sedikit, kita dibawa itu di sana mungkin berupa tulisan, apakah itu dengan cetakan dan sebagainya tentang warisan Bung Karno yang betul-betul itu telah diberikan kepada bangsa kita. Terutama sekali warisan yang tidak pernah mungkin lekang dimakan zaman, itu ada gagasannya, ada karakternya dan ada semangatnya. Mungkin itu supaya bisa itu menjadi inspirasi lah bagi generasi kita yang akan datang itu, sehingga betul-betul ya nilai-nilai yang telah diwariskan oleh Bung Karno itu bisa itu menjadi teladan itu bagi generasi kita itu. Karena saya tahu apa yang telah diwariskan oleh Bung Karno itu adalah merupakan hal-hal yang bersifat universal dan akan tetap itu bisa untuk dipergunakan di masa-masa yang akan datang. Sekian, makasih Om Santi, Om Rahayu, selamat bertugas. Tinggi, matur suksema Pak Sutaye. Mohon izin kembali Pak Bupati bisa menanggapi apa yang disampaikan Pak Armade, Pak Maafi maupun Pak Sutaye. Silakan. Apa yang disampaikan Pak Armade itu bukan refleksi daripada hatinya ya. Dan ini menurut mewakili masyarakat. Memang ketika saya jadi Bupati Buleleng banyak beberapa festival yang saya gagas. Awal tidak ada maksud untuk itu pesta-pesta, tapi beri ruang kepada seniman untuk bisa mereka tampil, berikan ruang kepada masyarakat untuk bisa beraktivitas
membangkitkan multiplier ekonomi. Dan ini awalnya tantangannya banyak, ya banyak nggak setuju, banyak yang ada saja pro kontranya ya Pak ya. Tapi sekarang festival dirindukan. Hampir tiap hari saya tanya kapan Bullfest-nya Pak, kapan Lovina Festival, kapan Twin Lake-nya. Saya bilang tahun ini stop dulu, nggak ada dana karena kita tidak anggarkan. Kita pikir COVID masih berlangsung tahun ini. Tahun depan saya dipesan sama Pak Sekda, mungkin sampaikan sama pengganti PLT saya untuk bisa dilanjutkan karena masyarakat sangat rindu, seniman-seniman kita rindu sekali, ruang-ruang tampil ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah ini akan berikan dampak terhadap baik secara visual mereka puas dan secara multiplier masyarakat bisa mendapatkannya. Terima kasih Pak Armada atas atensinya untuk Twin Lake. Dan kepada Pak Mahafi saya sering ke Pegayaman dulu, duduk di sana lihat keseniannya, kemudian bantu bikin jalan, alat berat saya kasih pinjam, lama nggak bisa keluar karena jalannya becek. Dulu udah sering saya ke sana. Nah, terlepas dari perseteruan Pak Mahafi, hangat perseteruan dan laporan kepada kepala desa, menurut saya tidak masuk ke wilayah itu. Tapi Pak Mahafi laporkan dengan baik dengan kepolisian. Saya rasa kepolisian sebagai aparat hukum tidak ada dilindungi lah, tidak ada atasan siapa melindungi, tidak ada. Saya nggak pernah melindungi kepala desa yang mengalami persoalan, tidak pernah saya lindungi. Semua berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kepolisian punya tupoksinya, kejaksaan punya tupoksinya, tidak ada yang sifatnya saya lindungi. Ya Pak Mahafi ya, biar nggak salah nanti berpikir tentang seolah saya melindungi kepala desa, tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan koridor yang sudah kita sepakati menyangkut lembaga-lembaga yang bersifat yudikatif. Ya. Saya rasa itu saja. Karena Pak Sutaya, Pak saya, Pak Sutaya memang ini pada saat saya menggagas Taman Bung Karno ini banyak yang berpikir ini Pak Agus mau bikin apa nih? Saya ingin sebenarnya ada ruang yang saya lihat terbengkalai, kemudian dekat dengan histori dari Nyoman Reisrimben juga di dalamnya. Saya coba menggagas Taman Bung Karno dengan desain langsung bersama konsultannya. Kebetulan saya seorang arsitek dan bangunan-bangunan di Buleleng yang dibangun besar sekarang ini saya langsung campur tangan secara arsitektur, secara desain, ikut membantu menggagasnya. Karena naluri saya sebagai seorang arsitek pasti ingin mendapatkan bangunan yang memiliki karakter, memiliki kualitas, kemudian memiliki layout yang baik, membuat rasa nyaman kepada masyarakat. Ini penting. Dengan uang yang tidak banyak, tapi kita bisa dapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan Taman Bung Karno memang mewakili. Saya coba melihat secara fisiologis Taman Bung Karno ini apa nggak ngerti. Apa karena nama Bung Karno ya? Apapun yang diadakan Taman Bung Karno pasti rame. Saya melihat saya adakan sesuatu di gedung kesenian kurang rame, tapi di Taman Bung Karno rame aja. Apa secara fisiologis nama Bung Karno memberikan warna dan vibrasi yang luar biasa terhadap keberadaan taman itu. Nah mudah-mudahan taman itu sekarang tinggal dirawat dengan baik karena biayanya sangat besar, hampir 35 miliar sampai sekarang uang untuk itu. Mudah dirawat dengan baik dan saya harapkan masyarakat juga ikut menjaganya dengan sungguh-sungguh. Oke, ya sudah semua terjawab ya Pak Bupati ya. Ini pertanyaan terakhir Pak Bupati berhubung waktu yang sangat singkat dan terbatas. Mengenai fasilitas berupa sarana prasarana olahraga yang lengkap belum dimiliki dan sebelumnya keinginan untuk membangun stadion sepak bola di Banyuasri, Bapak. Apakah ini akan menjadi usulan untuk prioritas ke depan? Begini. Dari sekian animo masyarakat, masalah olahraga ini belum bisa saya jawab secara maksimal. Kemudian saya dengar Pemda dulu membeli tanah di Banyuwangi nggak ada jalan, tidak ada aksesnya. Luasnya kurang lebih 2 hektar. Saya tanya bisa nggak diperluas jadi 4 hektar sama Pak Sekda, Pak Sekda bilang kemungkinan bisa, tapi aksesnya nggak ada. Akhirnya saya cari yang punya tanah di depan itu dari Pantai Lingge. Saya hampir 3 tahun merayunya.
mungkin 4 tahun ya merayunya untuk bisa dibeli tanahnya untuk jalan. Asungkare tahun ini sudah diberikan, mungkin tahun depan sudah dibangun jembatannya. Mudah-mudahan nanti buat terpilih bisa menganggarkan lagi 2 hektar lagi. Kalau punya 4 hektar berarti besar harapan saya punya stadion yang besar, yang representatif, bisa menjadikan sport tourism ini berkembang di Kabupaten Buleleng. Jadi kegiatan olahraga yang menarik orang datang ke Buleleng, bisa memberikan spend money yang besar di Buleleng. Kira-kira itu. Oke, ya ini sebagai closing statement Pak Bupati, mengakhiri masa jabatan yang bisa dikatakan dalam hitungan bulan ya Pak Bupati ya. Apa harapan dan pesan penting apa yang ingin Pak Bupati sampaikan kepada pendengar? Karena intinya pendengar juga merasa bangga punya Bupati Buleleng seperti Bapak Putu Agus Suratnyane yang selama 2 periode ini atau 10 tahun tidak hanya fokus pembangunan infrastruktur jalan saja, namun juga banyak program lainnya yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Silakan Pak Bupati. Ya, kalau kita berkehidupan pasti punya nilai tambah dan nilai minus yang kita miliki bersama sebagai hamba Tuhan. Tentu pasti ada hal-hal seperti ini. Nah, saya sekarang sebagai Ketua DPC PD Perjuangan, secara politik memang kita harus berpolitik untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, karena kita sudah menganut res politika, ada lembaga legislatif, yudikatif, ya, kemudian eksekutif. Nah, umur saya masih cukup kuat saya untuk membantu masyarakat Buleleng. Tentu besar harapan saya nanti pada konsentrasi berikutnya, kalaupun saya masih diperlukan untuk membangun Buleleng, saya siap. Tentu harapan saya mohon dibantu oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan memang mewakili politik. Kadang-kadang berpikir jangan dong dibawa ke politik, gimana nggak dibawa? Memang begitu normanya gitu loh ya. Nah, kemudian yang closing statement, saya sederhananya berpikir, lakukanlah apa yang menjadi pikiran kamu, maksud kamu dengan sungguh-sungguh, ya. Ya, kalau kita terjemahkan dalam kegiatan keagamaan saya, kita konsisten sama Trikaya Parisude, itu aja deh. Oke, baik, konsisten dengan Trikaya Parisude. Wah, luar biasa pendengar ini. Pesan penting dari Bapak Bupati kita, Bapak Putu Agus Suratnyane ST ya. Yang pastinya program-program beliau pendengar sudah sangat-sangat memberikan vibrasi positif kepada masyarakat Buleleng pada khususnya, entah itu program di bidang sandang pangan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang tenaga kerja, sosial bantuan dan jaminan sosial, di bidang adat agama, kebudayaan dan pariwisata, dan juga program pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang tentu saja meliputi peningkatan kualitas ruang terbuka hijau ya. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah beratensi memberikan masukan, harapan dan juga pendapatnya seputar topik evaluasi pembangunan di akhir jabatan bersama Bupati Buleleng Bapak Putu Agus Suratnyane ST. Pak Bupati, mohon izin dengan closing statement tadi sekaligus menuntaskan perbincangan ataupun obrolan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini, Pak Bupati. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat dan salam bahagia. Ya, salam sehat buat seluruh pemirsa RRI dari saya Putu Agus Suratnyane, Bupati Buleleng masih 2 bulan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mendengar dengan berakhirnya obrolan seputar topik evaluasi pembangunan di akhir jabatan bersama Bupati Buleleng Bapak Putu Agus Suratnyane ST, sekaligus Ayu Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Lintas Singaraja pagi untuk edisi hari ini Selasa 14 Juni 2022. Terima kasih pendengar atas kesempatannya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa. Kanal Inspirasi Pro 1